Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kaif asbahtum jami'an ya ikhwah? Ikhwah, alhamdulillah. Mohon maaf agak sedikit telat, tadi ada tamu dulu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan kembali kajian kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Masih di bab yang ke-9 ya. Sekarang halaman yang ke-77, betul? Betul, Ustaz. Baik. Sebagaimana yang sudah kita coba ulas ya hari Selasa, kita belajar mudhof ilaih, lanjutan mudhof ilaih. Jadi kalau mudhof itu kalau isim mufrad itu tanwinnya dibuang. Hadza kitabullahi. Nah, kitab di sini adalah mudhof. Lafadz Allah di sini adalah mudhof ilaih. Jadi yuhdafu at-tanwin indal idhofah. Tanwinnya dibuang ketika idhofah, ketika mudhof. Maka kita tidak boleh mengatakan kitabun Allahi, enggak boleh. Kitabullahi gitu. Itu kalau misalnya mufrad. Tetapi kalau misalnya musanna, ya, kalau misalnya musanna, maka yang dibuang bukan tanwin, tapi apa? Nun. Yang dibuang nun. Nah, ini contohnya aina binta Hamidin. Pada asalnya kalimatnya bintani. Bintani. Nah, ketika diidhofahkan aina binta Hamidin, nunnya hilang. Di mana dua putri Hamid. Pun demikian nanti dengan bentuk mansubnya sama. Pokoknya kalau isim musanna dibuang nunnya. Ra'aitu bintai Hamidin. Ra'aitu bintai Hamidin. Asalnya bintai ini dibuang karena dia sebagai mudhof. Jamak mudzakkar salim juga sama. Ja'a mudarrisul fikhi. Asalnya ja'a mudarrisuna. Kan? Ja'a mudarrisul fikhi. Sama, telah datang para guru fikih. Telah datang guru-guru fikih. Nah, ini nunnya hilang. Contoh yang lain, abhasu an mudarrisil fikhi. Nunnya sama hilang. Karena sebagai mudhaf. Oke, nah sekarang kita masuk ke latihan yang keempat. Ta'ammal al-amsilatal atiyata lil musanna ya. Wa jam'il mudzakkaris salimi al-mahdhufati nunuhuma ya, lil idhofah. Perhatikan contoh berikut ya untuk musanna dan jamak mudzakkar salim itu kan yang dibuang nunnya ketika idhofah. Nah. Oke. Nabda min akhi Rizky Pauji, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iktil yadaika waridlaika. Cucilah kedua tanganmu dan kedua kakimu. Ya, iksil yadaika warijlaika. Ini asalnya yadaini. Ya. Isim mansub untuk musanna yadaini. Mansub bil ya. Warijlaika. Nah, ini nunnya hilang karena dia idhofah, mudhof. Ustaz, bukannya waktu itu Ustaz pernah menjelaskan bahwa yadun itu musanna kan ya? Terus gimana? Jadi musanna itu berarti
di sini kan jadi yadaina. Apa bagaimana penjelasannya? Apakah betul seperti ini yadaina atau cukup yadun aja gitu? Karena kan yadun itu Enggak. Maksudnya ini dua tangan itu kalau yad disebut yad itu satu tangan bagian yang bisa ke yang kanan aja, bisa yang kiri aja gitu. Tapi kalau disebut yadai itu dua-duanya tangannya. Begitu. Baik. Rijli yadaika wa rijlaika. Baik, fadhal ba'dahu akhi Jaka. Ibna baca. Ibna Ustaz. Iya. Nah, nona mati itu Ustaz. Lepat teh ibna kedana. Ibna aliyin fil jamaati. Fil jamiati. Wabintahu fil madrasati. Anak Ali berada di Dua anak Ali berada di jamiah. Apa itu Ustaz? Jamaah. kampus. Oh, berada di kampus. Dan kedua anaknya itu berada di Dua anak perempuannya itu berada di kelas. betul bukan kelas. Di sekolah. Baik. Saya lihat ba'dahu. babal masjidi muftahun maftuhani. Kedua pintu masjid keduanya terbuka. Ya, dua pintu masjid terbuka. Babal masjidi maftuhani. Dua pintu masjid terbuka. Nah, ini sama ya. Ini asalnya babani. Kenapa nunnya hilang? Karena idofah mudhof. Masjidi mudhof ilaih. Baik, ahsan ya Syekh Ruhiyat. Sekarang Ibu gimana? Udah sehat? Alhamdulillah nyerangan masih sesak. Oh, ini sakit tenggorokan Ibu? Sesak Pak Ustad, kemarin teh ieu tetanggi kan abdi teu kiat asup. Tetanggi bakar sampah caket terlumpuk. Oh, gitu. Manawi teh ieu non serak. Berarti eta mah nu di mana nu ngadurukan? Maka terlompok pisan janten asupna lebat. Waduh. Mun kadang tetangga teh teu ngartosnya. Teu ngartos gitu, teu ngartos kenyamanan berpikirna iya naon namanya teh? Enggak nyalira. Nyalira tapi teu kenyamanan orang lain. Ya, semoga diberi kesadaran aja orang-orang seperti itu. Baik, Ibu, silakan nomor 4. Qara'ta fi hadhil majalati maqalan an muslimi ya Hindi. Ulangi lagi, coba ulangi lagi, Bu. Qara'ta fi hadhil majalati Qara'tu di sini enaknya. Qara'tu fi hadhil majalati maqalan an muslimil langsung aja. An muslimil Hindi. Iya, betul. Mumtaz. Aku melihat majalah ini. Bukan melihat, qara'a di sini. Oh, membaca. Aku membaca majalah ini. Maqalan teh naon Pak Ustaz? Apa namanya? Sebuah tema ya tentang tema Muslim India gitu. Ya, tema tentang Muslim India. Muslimi itu marfu mansub majrur Ibu. Mansub. Muslimi majrur. Majrur ya, tanda majrurnya apa? Ya. Ya, kenapa ya?
Nunnya dibuang. Karena dia jama mudzakkar salim. Kalau jama mudzakkar salim itu tanda mazurnya adalah dengan Iya. ya. Baik. Kayak berikutnya, kembali lagi ke awal, akhir rizki. Uridu an abi'a darrojataya ataini. Nah, gimana tuh? Aku ingin membeli sepedaku. Dua sepeda. Oh, 2 sepeda. Oh, bukan membeli ya tuh. Ba'aya bi'um menjual. Menjual. Saya ingin menjual 2 sepedaku. Atai ini teh. 2 sepedaku ini. Oh iya, 2 sepedaku ini. Atai. Aku ingin menjual 2 sepedaku ini. Darajatayya ya. Karena di ya-nya di tasydid karena dia adalah bersama ya musanna bertemu dengan ya mutakalim ya, dhamir ana. Jadi darajatayya gitu. Oke. Berikutnya, Mang Jack. Itu ya, ibu-ibu yang lain. Kasih tahu supaya masuk. Tadi link yang satu lagi error ya, laptop saya tidak bisa masuk ke link yang tadi yang satu lagi. Coba diinfokan di grup. Oke, berikutnya Mang Jack, nomor 6. Ma'aro ahadan min mudarrisi at-tafsiru. Mudhof ilaih dong. At-tafsiri. Aro itu apa sih tadi? Sudah ini saya lupa lagi. Aro, aku tidak melihat. Oh iya melihat ya. Ma'aro, aku tidak melihat seorang pun dari guru-guru tafsir. Iya, betul ya. Ini saja mudarrisina. Dia majzur karena ada min. Makanya tidak mudarrisuna tapi mudarrisina. Nunnya hilang karena idhofah. Ya. Oke, 7 silakan. Saya Ruhiyat. Ya darusu fi hadzihil madrasati mi ata talibin. Ada 100 mahasiswa yang belajar di madrasah ini. Betul ya. Ya darusu fi hadzihil madrasati mi'ata bukan 100 ya, mi'ata atau. Oh, mi'ata nih 200 ya. 200 ya. Yang belajar di sekolah ini ada 200 mahasiswa. Seruhiyat aina nun. Mi'atani ya. Mana nunnya? Jadi hilangkan setelah mi'atani. Dihilangkan karena mudhof ya. Mudhof. Asalnya mi'atani. Mi'ata talibin. Seruhiyat berangkat suka jam berapa sekarang? Oh, sekarang bisa jam 7-an bisa. Alhamdulillah. Kenapa tuh? Sedang kunjungan ke sekolah. Kirain karena pertalite naik ya. Iraha ya di kawitanna sudah naik nanti. Keren. Biasanya masak wengi-wengi. Kata teman saya yang dari Salafi itu ya, karena kan dia anti kritik pemerintah ya, dia anti kritik pemerintah itu. Atau kalau mau mengkritik jangan di hadapan umum kata dia. Dia suka bilang ya ke saya, ya anak muda lah. Nu penting mah cenah sawarna teh tong protes, nu penting mah kabeuli cenah. Betul tidak Seruhiyat ungkapan itu? Kabel itu mah.
Orang matang protes nah pertalite naik. Nah, penting mah kapeser cenah. Berarti kalau salah dibiarkan gitu. Ya, Kita tidak usah protes katanya ke pemerintah. Ngapain protes ada harga 7.650 sekian ge pamit ka peser mah moal kenging nu penting mah naon cenah? Peser. Peser. Gitu kan. Beres? Terus. Dijadrusu piha di hilman rosati mi'ata talibin. Ini nunnya hilang. Oke. Baik. Nomor 8 Ibu. Taroitu hadhil arikata bimi'atai riyalin. Iya betul. Apa artinya? Aku membeli arikata teh setrikaan ya Pak. Arikah itu artinya sofa ya. Aku membeli sofa ini seharga 100 real. Berapa? Kalau 100 mi'atu. Kalau ini mi'atai ada ya nih. Oh, 200 real. 200 real. Ya. Di Mahan Cibawe kan tadi malam. Mi'atai rialin. Nah ini majzur ya. Makanya tidak dengan alif tapi dengan ya. Karena ada huruf jar, Pak. Nah, nunnya hilang karena dia idhofah. Bi mi'atai rialin. Saya royat atau saya catokan? Catokan rambut. oh, ya, kayak nu bisa dicatat. Nah. Alhamdulillah ya. Lumayan tentang adat madul itu lumayan. Tapi alhamdulillah sudah selesai. Oke, berikutnya kembali lagi ke awal. Akhir rizki nomor 9. Sahabatu al-yauma al-fail riyalin minal masrifi. Saya menarik hari ini saya menarik 200 rial dari bank ya. Ya, Bang. Ya. Sahaba itu artinya menarik ya. Saya menarik 2.000 real ya di bank hari ini. Kenapa? Karena sekarang awal bulan ya. Saya nusok awal bulanan ya. Sahabat itu al-yauma alfai riyalin minal masrifi. Sahabat itu menarik. Nah, karena ada maf'ul bih, ini fi'ilnya butuh kepada maf'ul bih. Nanti di akhir jilid 3 kita belajar istilah lazim dan muta'addi. Sahabtul yauma alfai. Nah, ini alfai ini sebagai maf'ul bih, maka tanda mansubnya ya minal masrif. Sedikit informasi nanti hari Sabtu dan Ahad sekarang belajar silsilah diganti dulu dengan waris sebagaimana yang sudah kita sepakati bulan yang lalu ya. Terlihat mau ikutan? Waktunya tetap malam. Waktunya tetap malam. Ya, dan itu tidak boleh direkam oleh Mang Jack. Tidak boleh direkam oleh Mang Jack. Nanti direkamnya oleh saya pribadi, nanti diupload di YouTube saya pribadi. Itu hanya khusus untuk yang mengikuti saja. Karena kalau masalah waris nanti kita harus apa namanya? Ya nanti kan kita praktek ke keluarga masing-masing. Kan harus ditutup ya. Biar yang mengetahuinya apa namanya teman-teman saja dan itu nanti yang mau ikutan saja. Saya ada 5 orang, ada 7 orang. Nanti saya kasih linknya itu di Japri, ya. Nanti saya kasih linknya di Japri, tidak di-share ke grup. Tapi yang mau ikutan di grup, silahkan. Akan kita kupas matematikanya dari awal sampai akhir dan pikih-pikihnya. Wah seru kalau belajar mewaris. Ayo nu kahuruan sadayana ngantunkeun kumaha eta pembagian warisna, saha nu ngantunkeun, kumaha carana. Nanti dibahas. Ya. Jadi nanti besar harapan kalau misalnya ada yang apa namanya meninggal salah satu keluarga, nanti yang harus mengislahkan apa permasalahan warisnya itu antum. Ya.
Dan nanti kita bahas dan saya sudah menyusun makalahnya ringkas, itu hasil banyak membaca aja latihan. Nanti kita akan belajar sajaratul mawaris, pohon-pohon waris nanti. Siapa saja nanti yang akan menjadi ahli waris, jangan semuanya dibagi, termasuk menantu itu bukan ahli waris menantu. Ya, biasanya menantu yang itu yang suka ini, tegakkan syariat Islam, Allahu Akbar, bagikan waris. Ketika ditanya siapa Anda, saya adalah menantunya, itu nggak dapat dia. Meskipun teriak Allahu Akbar itu kan ayat tatoan dina pananganan, tato cacing gitu. Tato naga. Tato naga, tapi ada pamita sepuh mah itu teh kata mencerut ya diabetes. Jadi tatoan juga tato cacing ya. Baik, mudah-mudahan itu antum bisa mengikuti ya untuk belajar ilmu waris. Ya, rezeki antum ikutan ya tiap Sabtu Ahad. Insyaallah, Ustaz. Bisa ajak yang lain, Ustaz? Bisa, ya, tapi harus konsisten. Jangan kemudian antum seperti Rasulullah ngajak yang lain nggak pada hadir. Ya cuma duaan itu aja. Yang mau silahkan ya. Yang mau silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa. Oke. Itu tadi akhi Rizky Fauji, sahabtul yauma alfaya riyalin minal masrifi. Aku menarik 2.000 real dari bank hari ini. Masrif itu artinya bank. Ba'dahu, Mang Jai. Ghammadul maridi ainai. Fa'il dong, fa'il. Maridu. Oh, berarti salah itu ya, Ustaz. Oh iya, tentu ya. Ghammadu al-maridu ainaihi. Ya. Yang sakit memejamkan dua matanya. Ya, pasien itu memejamkan dua matanya. Ya. Itu Ibu Siti kenapa tidak bisa masuk tetap? Duka tah. Al-an ba'dahu sayruhiyan. Aina abawaka ya Anas. Ya Anas dong. Oh Anas ya? Iya. Aina abawaka ya Anas. Ya Anasu. Di mana kedua orang tuamu wahai Anas? Ya, di mana kedua orang tuamu wahai Anas? Abawaka ya Anas. Asalnya abawani. Nunnya hilang karena dia idofah, abawaka. Taib, ba'dahu ibu qala ta'ala. Allah Ta'ala fi suratil Masadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah berfirman dalam surat Masad atau Al-Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia celaka. Tabak dan sungguh dia celaka. Al-Masad itu nama lain dari surat Al-Lahab. Nah, kita harus mengetahui nama-nama surat ya. Jangan seperti anak dinia. Berudak apal tuh surat Al-Ikhlas. Itu ai kulhu eta apal cenah. Padahal iya itu namanya. Bahkan anak-anak kan dikasih tahunya ya baca kulhu. Nah, saur guru kulhu kudu 1000 kali. Ya. Baca kulhu, berak. Baca surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas kulhu atau kulhu, eta mah terang. Nama lain dari surat Al-Lahab itu adalah Al-Masad. Taib. Bukan jadi objek kajian kita ya tentang penamaan ini, kita fokus ke ayatnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah itu kan dua tangan Abu Lahab. Wa tabba, dan dia nanti akan celaka. Taib. Ibu ini nunnya mana?
Dihilangkan diganti dengan alif. Bukan hilangkan diganti dengan alif. Alifnya itu tetap ada, nunnya dibuang aja gitu. Nunnya dibuang. Karena ya idhofah. Nah, di sini tabbat ya, karena fa'ilnya yad. Fa'ilnya adalah yada, dan yada itu kan muannas, makanya pakainya tak tanis di sini. Tabbat. Tabbat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Kapan? Kapan celakanya? Nanti di akhirat gitu kan. Nanti di akhirat. Wa tabba, dan bukan hanya Abu Lahab, bukan hanya tangannya, nanti juga dia celak. Berikutnya pertanyaan. Kalau tadi ungkapan sarhuyat di akhirat, nanti celakanya kenapa di sini menggunakan fi'il madhi ya? Sudah itu mungkin apa? Allah memang sudah menetapkan bahwa si Abu Lahab ini akan celaka. Iya, tapi kenapa tidak menggunakan fi'il mudhari begitu? Iya, madhi kan sudah ya. Iya, sudah. Nah, nanti ada pendalaman ya tentang apa? Tentang tentang fi'il. Dalam Alfiyah kan qala Muhammadun huwa banu Maliki. Pakai qala di sana di awalnya. Ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabil mustafa. Pakai qala di sana. Padahal Imam Ibn Malik belum selesai itu waktu itu nulis itunya apa? Nulis kitabnya, tapi dia kok pakai qala di sana. Nah, fi'il madhi itu bukan hanya bermakna makna lampau. Tapi ketika nanti praktek ke ilmu balaghah ya, fi'il madhi itu diletakkan oleh Allah untuk menunjukkan sesuatu yang akan pasti suatu saat nanti. Jadi tidak akan diragukan. Kalau misalnya masih diragukan, ini jadi atau tidak, itu tidak akan menggunakan fi'il madhi, pasti menggunakan fi'il mudhari. Kalau misalnya pasti ini akan terjadi, itu pasti menggunakan fi'il madhi. Nah, kadang kayak gitu. Contohnya misalnya gini, iktarobatis sa'ah. Iktaroba itu fi'il madhi. Ifta'ala yafta'ilu. Iktaroba. Itu artinya bulan, diterjemahkan dan di Al-Qur'an nanti ketika menjelang hari kiamat bulan akan terbelah kembali. Akan diterjemahkannya. Kenapa? Karena pasti itu. Mafhum? Ya, sekali lagi fi'il madhi bisa diterjemahkan nanti ya, bisa diterjemahkan sebagai mudhari. Kalau misalnya sesuatunya itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Mafhum? Nah, ini tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi anu masuk neraka teh naonna? Abu Lahab. Seluruhnya. Bukan tangannya aja, Ustaz. Abu Lahab. Tapi kan ini tangan ya. Majaz. Jadi kieu pangintennya. Nya pandangan unggul kieu gitu kan. Tah kieu tengah. Kumaha tuh? Ya, itu sebagian untuk seluruhnya seperti ekor sapi, bukan berarti beli ekornya saja. Nah, itu dalam bahasa Indonesia apa? Pars prototo ya? Oh ya. Ya, pars prototo. Tapi kalau dalam bahasa itu disebutnya majaz mursal. Majaz mursal. Menit lakil jaz wa iradatu quwa. Disebut sebagian, yang dimaksud semuanya. Wawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kalau Anda mau sholat, kata Allah, palingkan wajah Anda ke Masjidil Haram. Jadi sholatnya wajah unggul gitu. Seluruh najang badannya. Salah sedayan. Misal di sana kiblat. Sana kiblat ya, di hadapan saya kiblat. Saya bisa sholat begini. Nah. Kalau misalnya kita tekstual ya. Secara nahwu diterjemahkannya seperti itu, secara nahwu. Ya. Tapi kalau secara ilmu balaghah bukan seperti itu. Nah, ilmu balaghah itulah perangkat untuk nanti ilmu tafsir nanti. Ya. Kinayah naon kan? Nanti panjang lagi. Panjang lagi.
Ya, nanti kita belajar kinaya, belajar tibak, ya. Nah, eta. Nah, apa namanya kebalikan, ya, tibak itu. Kemudian nanti kita istilah musnad ilaih dalam ilmu balaghah itu seperti apa nanti. Apa namanya yang nanti perbedaan antara khobar, ada insya dan seterusnya itu nanti berbeda dengan istilah-istilah yang ada di ilmu nahwu. Ya. Nantilah. Nah, gimana Sarwiyat? Berarti lahirnya ilmu-ilmu nahwu, tasrif itu atau ilmu-ilmu yang lain untuk memahami Al-Quran itu jadi Al-Qurannya sendiri ya yang melahirkan. Al-Quran sendiri yang melahirkan bahasa Arab. Ya, Al-Quran sendiri yang melahirkan bahasa Arab. Ya, bahasa Arab Quraisy dulu ya. Sebenarnya ada 7 ya, ada 7 bahasa yang apa namanya? Yang dijadikan sebagai dalil dalam ilmu nahwu. Nah, diantaranya adalah Quraisy. Ada Quraisy, ada Bani Tamim, ya, ada Bani Asad, nanti ada Huzail, nanti banyak. Nah, semua itu terjaga, bahasa Arab itu terjaga karena adanya Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, maka bahasa Arab apa namanya yang dulu itu tidak akan sampai kepada kita. Sudah hancur bahasa Arab kalau tidak ada Al-Quran. Dan kita sekarang sedang mempelajari bahasa fusha, bahasa penuturan Al-Quran. Andai kata sekarang kita bertemu dengan Abu Jahal, kita bisa berdialog dengan Abu Jahal. Kaifa asbahta ya Aba Jahlin. Nah, itu saya lihat nanti bisa ngobrol dengan Abu Jahal kalau misalnya dia ada sampai sekarang. Pakai bahasa Arab. Kaifa asbahta ya Aba Jahlin, kaifa haluk? Hal anta bi khair? Dia masih paham. Karena punya kesimpulan gini, ada bahasa Fusa, ada Amiyah. Iya. Bahasa Fusa itu bahasa ilmu ya. Termasuk ya, bahasa jadi gini. Berkembang di zaman Nabi. Ada Amiyah, memang ada Amiyah, ada Fusha. Kalau Fusha di semua negara-negara Arab di Timur Tengah, ya apa? Kalau Amiyah bahasa Arab di Timur Tengah, semua negara-negara Timur Tengah, yaitu baik Maroko, Sudan, Libya, Mesir, Aljazair, kemudian negara-negara Arab lainnya, itu mereka memiliki bahasa Arab Amiyah yang berbeda setiap negara. Arab Amiyah Mesir berbeda dengan Arab Amiyah Arab Saudi, berbeda dengan Uni Emirat Arab, berbeda dengan negara, pokoknya setiap negara-negara di Timur Tengah itu memiliki bahasa Arab Amiyah yang berbeda dengan bahasa Arab di satu negara yang lain. Tetapi kalau misalnya bahasa Arab Fusha, ini bahasa pemersatu dari terpecahnya bahasa Amiyah begitu. Contoh di Arab saja. Kalau kita mengucapkan siapa nama Anda, kita bilang Mas Muka ya akhi. Siapa nama Anda? Tetapi kalau misalnya di pinggiran Mekah, ya, saya ngobrol nih dengan bapaknya Ustadz Irfan yang 15 tahun kurang lebih di Arab ya. Beliau kerja 15 tahun di Arab. Saya banyak belajar Amiyah ke dia dan suka ngobrol. Itu kalau bilang Mas Muka, kadang orang Arab tidak paham karena di sana Mas Muka itu jadi min ismak. Beda lagi, min ismak. Air itu maun. Bahasa Fushanya. Kalau bahasa Amiyahnya itu moya. Itu kan beda. Bisa. Ya, jadi bahasa Arab yang seperti itu, Amiyah itu tiap negara juga beda-beda. Di Arab Saudi air itu moya, di Mesir bisa beda, di Maroko bisa beda, di Tunisia beda, di Libya, di Sudan ya bisa beda. Tetapi perbedaan itu semua disatukan oleh bahasa Arab Fusha, dan bahasa Arab Fusha ini dipakai oleh orang-orang yang belajar di kampus, di jamiah. Jadi kalau misalnya di kampus tidak pakai Amiyah, tapi pakainya adalah Fusha, bahasa Arab yang mengenal tata bahasa, qawaid nahwu shorof. Gitu. Ya, jadi
qawaidin juga beda, apa namanya kalau misalnya amiyah dan fusha. Makanya bapaknya Ustadz Irfan Abdallah itu ya, mudir Pajagalan sekarang, apa namanya? Itu di Arab dia ngajar nahwu shorof ke SMA orang-orang Arab ya. Itu murid Ustadz Abdurrahman ya, ketua umum Papa Persis dulu, punya murid. Nah salah satunya adalah Kiai Haji siapa? Bapaknya Sadir Depan, Kiai Haji Ahmad Hidayat. Dia ditugaskan ke sana ke Arab Saudi sambil kerja. Nah di sela-sela pekerjaannya dia talaki kepada syekh-syekh. Selain dari talaki dia mengajarkan nahwu shorof kepada orang-orang Arab. Ya, jadi orang Arab juga sama belajar tata bahasa lagi. Dan saya pernah diundang ya ke salah satu tempat zakat ya di Kota Bandung. Saya ngobrol dengan karyawannya. Yang SMA-nya itu SMP, SMA-nya di Arab. Ini 6 tahun dia di Arab. Wih, bahasa amiyahnya jago. Ketika saya ngobrol pakai bahasa fusha dengan dia tidak paham, saya lihat. Dia belajar lagi, belajar lagi juga sama. Malah dia mengatakan mata pelajaran yang paling susah itu adalah nahwu sama shorof. Dia mengatakan di SMA itu deh. Ada pelajaran nahwu shorof di Arab juga SMA. Tapi dia sendiri mengatakan pelajaran yang paling susah. Tapi ngomong bahasa Arabnya lancar. Malum 6 tahun di sana. Yang dipakai di sana itu adalah Arab Ami atau kadang katanya campur-campur. Tapi kalau baca qawaid ya, fi'il mudhari marfu mansub majzum hadfu bunun hadfu harfi ailah ya, itu mereka juga sama-sama belajar dan dia mengatakan kebingungan. Nah, diundanglah saya ke tempat tersebut untuk ngajar bahasa Arab selama 1 tahun programnya. Saya ngajar dan alhamdulillah mereka bisa ya pakai kitab Al-Arabiyah Baina Yadai gitu. Nah, jadi antum juga di sini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an seperti ini. Komunikasi mah tiasa nyusul ya, dan antum semua kan di sini juga belajar komunikasi dengan anak ya, bahasa Arab mubasyarah, langsung berbicara. Tapi tetap yang paling utama itu adalah kita bisa memahami Al-Quran. Tapi lebihnya kalau kita bisa berbicara, kita bisa punya modal komunikasi. Komunikasi untuk belajar dengan para syekh. Ya, maharat ya, karena bahasa Arab itu bahasa peradaban. Ya. Itu ada teman ini tetangga lah. Itu yang rela ya menyekolahkan bahasa Korea dan Inggris anaknya itu sampai kemudian mengeluarkan per bulan itu untuk anaknya saja 4 juta per bulan. Bahasa Korea dan Jepang dan Inggris 2. Itu kalau ditotalkan per bulan kudu nyepang sakit 4 juta. Kangge biaya pripatna eta. Tapi bacaan sholat parah anaknya. Ya, atau orang tuanya juga kurang perhatian pada bacaan sholatnya. Ya, karena memang kepentingannya mereka belajar bahasa ini untuk komunikasi dengan manusia. Padahal sayang anaknya cerdas tapi diarahkan malah dulu ke sana. Bukan tidak boleh, tapi harus diimbangi. Ya, belajar sholat dulu yang benar. Belajar Al-Quran dulu. Makanya saya pernah cerita ke antum, Imam Syafi'i ya itu 7 tahun itu dia hafal Quran. Tidak dulu belajar yang lain, termasuk bahasa Arab pun Imam Syafi'i belum belajar. Bahasa Arab fusha ya, beliau bahasa apalagi balaghah belum belajar. Pokoknya dia dari usia 1 sampai 7 tahun itu menghafal Quran. Nah, barulah kalau misalnya kita punya keturunan nanti ya, atau yang sekarang sudah punya, jangan dulu kemudian disibukkan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu fardu ain itu harus segera diselesaikan dulu. Di antaranya adalah menghafal Quran. Sudah menghafal Quran baru menghafal hadis. Sudah menghafal hadis baru nanti belajar bahasa Arab, belajar fikih. Nanti barulah anak-anak kalau sudah usia 18 tahun ke atas belajar ilmu pengetahuan. Nyusul eta mah. Benten sareng naon namanya nanti anu belajar ilmu pengetahuan heula lancar bahasanya masuk
ke ulumuddin akan terasa berat. Ya, karena memang salah tahapan dalam mendidiknya. Nah, jadi mudah-mudahan antum semua punya keturunan di bawah 10 tahun itu hafal Quran. Karena begini, antum nanti lihat di kitab-kitab biografi para ulama. Kalau di kita saya ruhiat pami budak namina teh tersoreng jelek di kalangan masyarakat, punya aib itu kalau apa coba? Si anak itu jelek lah namanya. Maling senalnya saruhiatnya. Iya. Maling senal terus naon nih? Mau canceling. Mana kali itulah maling sendal gitu kan? Tukang ngompas. Nah, kali itu tukang maling pentil gitu. Tapi kalau dulu di masa kebesaran Islam, anak itu jadi aib bagi keluarganya kalau tidak hafal Al-Quran usia 10 tahun. Aibnya itu kalau dia hafal Al-Qurannya di atas 10 tahun itu jadi aib jelek bagi keluarganya, begitu. Dia ada apa yang 11 tahun ya, hafal 11 tahun, hafal Al-Quran 30 juz, itu aib jelek bagi keluarganya. Aib jelek bagi keluarganya, harus di bawah 10 tahun. Makanya rata-rata ada yang 7 tahun. Rata-rata memang 7 tahun kalau saya lihat. Imam Syafi'i, Ibnu Hajar, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi rata-rata di bawah 10 tahun. Tapi lebih banyak angka 7 sampai 8 tahun beliau hafal Quran. Nah, jadi aib jelek itu kalau di atas 10 tahun itu hafal Quran. Di kita anak ya usia 15 tahun hafal 30 juz numpang kata teh. Hafal juz 30 ya, mohon maaf bukan 30 juz. Hafal juz amma itu numpang. Ya. Dan saya pernah diundang ya. Pernah diundang ya satu keluarga juga. Itu dia hafal juz 30 eta asli di naon namanya di Arondang naon namanya tatangi numpang. Ya jadilah daripada tidak gitu kan. Syukuran numpang. Ini usia 15 tahun. Nah, dulu kalau ini di bawah 10 tahun. Dan ini harus diarahkan. Kalau tidak diarahkan susah mengarahkan. Kalau sudah besar susah. Harus dari kecil. Nah, mudah-mudahan di keturunan kita, entah itu anak kita, entah itu cucu kita, ada yang hafal Quran di bawah 10 tahun. Sehingga Imam Syafi'i 14 tahun itu sudah jadi ketua MUI di Mekah. 14 tahun. Ya, di kita 14 tahun menuju di Marana barudak. Masih ulim. Nah, mudah-mudahan kalau tidak kita siapkan untuk keturunan kita. Ya. Tayyib. Atau udah diurang mahnya. Nah, namanya nanti lepat kurikulum barudak usia 6 tahun. Ya, usia 6 tahun prakteknya naon nu di TK. Ibadah haji, lepat. Manasik haji ya. Kadang nama 6 tahun itu minimal kalau kita harus hafal juz 30 kalau kita di kita sekarang. 6 tahun harus hafal juz 26 sampai 30. Makanya seperti Ustadz Budi Ashari ahli sejarah itu selalu mengkritik TK-TK yang melakukan manasik haji usia segini. Karena salah urutan. Yang pertama itu adalah harus betul sholatnya dulu usia segini dan hafal Quran itu. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa punya keturunan yang seperti itu. Kada tong diwartoskeun ka guru-guru TK-nya. Ya wartoskeun selain dari ibadah haji harus ada standar kelulusan. Jadi kita kan ada pengaduan ke saya, ibu-ibu harus bayar untuk manasik itu sekian ratus ribu beserta peralatan segala macam. Kalau tidak nanti TK-nya tidak akan meluluskannya. Kan kasihan kalau seperti itu. Kalau saya mudir TK-nya gak hafal 6 tahun ya juz 30 itu nggak akan lulus. Udah gitu aja. Kalau misalnya hafal itu kan nanti dikasih hadiah. Hadiahnya nanti dari saya ruhiyat, saya bilang. Baik, sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan turunan kita jadi penghafal Quran ya. Baik, kita baca dari awal.
Igsil yadaika warijlaika. Yuk. Iksil ya. yadaika wa rijlaika. Ibna aliyin fil jami'ati. Ibna aliyin fil jami'ati. Wa bintahu fil madrasati. Wa bintahu fil madrasati. Babal masjidi maftuhani. Babal masjidi maftuhani. Qara'tu fi hadhil majallati maqalan an muslimil hindi. Qara'tu fi hadhil maqalan an hindi. Uridu an abi'a darajatai hataini. Uridu an abi'a darajatayya hataini. Ma ara ahadan min mudarisi tafsiri. Ma ara ahadan min mudarrisi tafsir yadrusu fi hadhil madrasati mi'ata talibin. yadrusu fi hadhil madrasati mi'ata talibin. Ishtaraitu hadhil arikata bi mi'atai riyalin. Ishtaraitu hadhil arikata bi mi'ati riyalin. Sahabtul yawma alfay riyalin minal masrifi. Sahabatul yawma alfay riyalin masrifi. Masrifi. Qammadal maridu aynaihi. Aina abawaka ya Anas. Aina abawaka ya Anas. Qala ta'ala fi suratil Masad tabbat yada abi lahabi wa tab. Qala ta'ala fi suratil Masad tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, sekarang latihan adat. Saya lihat mah hanutkeun nya. Itu yang yadai berarti mansub ya Pak Ustaz? Iya. Yang yadai nomor pertama ya? Yang tabat yada. Oh, yang tabat. Bukan, dia marfu, Bu. Marfu. Karena alif itu tandanya. Marfu karena dia fa'il dari tabat. Nah, fa'il dari tabat. Marfu, makanya marfu dengan alif. Oke. Sekarang baca ini gimana nih cara bacanya ya. Ingat, kalau misalnya mudhof itu nunnya dibuang. Tadi terakhir Ibu sekarang akhir Rizki, silakan. Ja'a minafini hadzal ami Hadzal ama mi'ata hajjin mi'atai hajjin mi'ata ya mi'ata hajjin Ja'a minasini hadzal ama mi'ata hajjin. Nah, ini nulisnya mi'ata. Nah, gini, mi'ata nunnya hilang. Ja minasini hadzal amma mi'ata hajin. Apa artinya? Telah datang gini. 200 jamaah telah datang 200 jamaah haji telah datang dari Cina tahun ini. Nah. Oke, telah datang 200 jemaah haji ya dari Cina tahun ini. Oke. Sekarang berapa itu ibadah haji ini? DP-nya? 25 25 jutanya itu teh angkat nanti Kota Bandung teh sahurna 17 tahun sahurna. Di Bogor mah 20 tahun. Tuh, 20 tahun di Bogor. Jadi apa? Kalau kita daftar sekarang, ya, itu berangkat tambahkan saja minimal misalnya 15 tahun. Ya, kita berangkat itu tahun 2000 berapa? 2040. 37 ya. 2037 Mang Jack aya di mana? 2037 17 tahun lagi.
Masya Allah. Oke, berikutnya silahkan. Nomor 2. Lanjut. Uridu mi'ata Nah, ini nuskhatin. mi'atai. Mi'atai ya. Uridu mi'atai apa? Uridu mi'atai gitu Ustaz. Ya. Nuskhatin min hadhil kitabi. Min hadal kitabi. Min hadal kitabi. Aku ingin 200 kopian dari kitab ini. Iya, betul ya. Baik, mi'atai ya, itu nunnya hilang. Kemudian mi'atai ya, karena dia mansub di maf'ul bih dari uridu. Oh. Baik. Berikutnya silahkan. Saha. Taruhiyat. Istara itu hadhihi sa'ati. Saya jadi maf'ul bih, saya hadhihinya jadi maf'ul bih, maka alif lam setelahnya juga mansub. Oh, bi hadhihi sa'ata ya. Iya. Istara itu hadhihi sa'ata bi mi'atani riyalin. Bi Bimi'atini, bimi'atai. Oh, bimi'atai. Iya. Bimi'atai riyalin. Iya, betul. Artinya? Saya membeli jam ini seharga 200 real. Ibu silahkan. Mana ada tulabi, tulabu. Tulabi mudhaf ilaih. Tulabil hindi. Hunudi. Tulabil hunudi bil jami'ati mi'ata. Ini jadi khobar kana, Jadi mi'ataini. Kenapa nunnya tidak hilang? Karena tidak jadi mudhof, Ibu. Ya, karena ada tullab al-hunud bil jami'ah mi'ataini. Jumlah apa artinya? Jumlah pelajar Hindu, hunud Hindu. Jumlah pelajar orang India. Jumlah pelajar orang India di universitas ada 200. Ada 200 orang. Ada 200 orang. Coba nyanyikan Ibu lagu India satu saja. Ayo kita baca bareng-bareng ya nomor 5. Alfa junaihin dafa'ta am alfaini. Yo. Alfa junaihin dafa'ta am alfaini. Kenapa saya bilang alfa? Coba. Jadi maf'ul bih ya. Jadi maf'ul bih yang diawalkan dari dafa'ta. Dafa'ta itu artinya membayar. Apakah kamu membayar 1.000 junai atau 2.000 junai? Oke. Mata uang India, junai. India betul? Rupiah meren. Junai Ibu apa waktu itu? Pon ya. Pon. Ya. Kalau rupiah baru India, afwan. Saya karena kurang nonton lagu film India ini. Ulida Isa alaihi salamu qabla nahwi alfai sanatin. Yo. Ulida Isa alaihi salamu qabla nahwi alfai sanatin. Apa artinya? Nabi Isa alaihi salam dilahirkan sebelum tahun 2000. Ya kurang lebih ya qabla nahwi itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Nabi Isa itu lahir. Aina Nabi Isa sekarang? Di surga. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalah. Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib ketika itu adalah orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Masmuhu? Yudas, no?
Ya, das is kareot. Aduh, pareot kayaknya. Kalau Ingdi alfu riyalin wa ingdaka ingdi alfu riyalin wa ingdaka alfani wa hadal mablagu yakfina. Yo. indi Indika wa indaka alfani Baik. wa Alfani hadal mablag. Alfani. Apa artinya? saya memiliki 1.000 rial dan Saya kamu punya 1.000 memiliki real, kamu punya 2.000 real. Mablag ini nominal. Nominal ini Nominal yakfina, cukup bagi kami. kita. Kami. 1.000 miliar 1.000 real wae. Cekap 2.000 real wae cekap, komo lamun 800 miliar. langsung dicekap pisan, San. 800 miliar nu aya di bumi na teh ya, gitu kan. Jadi nama Tina judi, tina sogok gitu. tapi saya akhirnya mah dicanda ke negara. Ya, moga di apa? Jadi siapa ini sebetulnya yang radikal itu? Awas, Islam radikal nanti ujung-ujungnya menghalalkan darah, ya. Yang dicap sebagai Islam radikal tidak pernah korupsi kepada negara. Dan tidak Cari datanya. Habib Rizik cari datanya pernah korupsi ke apa? Pernah korupsi ke uang negara. Ustadz Pelik itu cari datanya. Ustadz Abdul Somad yang dicap-cap sebagai apa? Ustadz radikal. Ustadz Abdul Somad itu nomor pertama Ustadz radikal. Dari 100 orang apa? Ulama yang apa? 100 penceramah yang harus diwaspadai. Nah, salah satunya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Pelik. Ya. Ustadz Khalid, Ustadz Syafiq dan seterusnya Ustadz yang terkenal itu. Mereka yang dicap sebagai radikal, apa namanya, ajaran-ajarannya ekstrim katanya dan seterusnya. Ujung-ujungnya kata mereka nanti akan menghalalkan darah. Salah satu pelopornya yaitu geng Abu Janda ya, yang vokal ya. Awas Islam radikal, beliau. Ternyata yang radikal itu bukan mereka. Mereka tidak pernah korupsi, bahkan belum pernah satu tetes darah pun ditumpahkan oleh mereka. Ya. Jadi selama ini yang tarik-tarik terhadap radikal, mereka sendiri. Ya. yang mulut tabitis. Iya, jadi suatu saat juga Allah akan apa namanya mempertontonkan ya kejahatan seseorang itu apa namanya atas tangan-tangan mereka sendiri. Ya, oke. Yadrusu bil jami'ati. Oke, kita bareng-bareng ya. Yadrusu bil jami'ati Yadrusu bil jami'ati alfa talibin min duwali Asia. Yuk. Yadrusu bil jami'ati alfa talibin min duwali Asia. Nah, jadi kalau misalnya alfun itu 1, kalau alfani itu 2.000. Nah, nunnya hilang karena dia jadi mudhof. Nah, di osna alfu, Ustaz. Hah? Jadi osna alfu. Alfa begini, alfa. Nah, begini. Nunnya hilang. Ya dosu bil jami'ati alfa talibin min duwali Asia. Eta teh anu kapendakna nya ngabunuhna teh teh anu teu kapendakna. Ya rusul bil jami'ati alfa talibin min duwali Asia. Oke. Kumaha cenah saudara teh hasil rekonstruksina teh? Taca nontonana. Masih sandiwara soalnya. Masih sandiwara ya. Ditunggulah. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Insya Allah hari Senin kita lanjutkan. Cukup ya? Cukup. Insya Allah kita hari Senin lanjutkan kembali. Mudah-mudahan semuanya pada sehat.
semuanya istiqomah, semuanya diberikan kesabaran dan anugerah pemahaman. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada para donatur yang sudah berkontribusi untuk membeli akun Zoom ini. Saya ucapkan jazakumul khairan katsiran, mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih. Dan kepada Mang Jack juga terima kasih sudah mau merekam ya. Mudah-mudahan segala bakti kita untuk belajar bahasa Arab ini selain mendatangkan pemahaman ilmu juga menjadikan ladang pahala amal jariah insyaallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.